Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang analisis korelasi. Oke. Apa itu analisis korelasi? Analisis korelasi merupakan suatu bentuk analisis data dalam penelitian yang bertujuan untuk mengetahui kekuatan atau bentuk arah hubungan di antara dua variabel atau lebih. Atau mungkin dengan kata sederhananya adalah analisis korelasi ini digunakan untuk mengetahui bagaimana kekuatan hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Kemudian apa yang menjadi kegunaan daripada korelasi? Korelasi ini berguna untuk mengetahui derajat hubungan dan kontribusi variabel bebas dengan variabel terikat. Ini kegunaan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah korelasi ini bertujuan untuk atau berguna untuk menyatakan besarnya sumbangan variabel satu terhadap yang lainnya yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Korelasi ini bisa dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. RXY, oke. Saya ingin menjelaskan dulu bagaimana notasi yang ada di dalam rumus ini. R ini merupakan notasi untuk korelasi. Jadi di sini ada RXY berarti korelasi antara variabel X dengan Y. Oke. Rumusnya adalah RXY sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y dibagi N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan dikali N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y yang dikuadratkan. Nah, hasil daripada korelasi ini jika kita baca, apabila R sama dengan min 1, itu artinya korelasi negatif sempurna. Kemudian jika R sama dengan 0, artinya tidak terdapat korelasi atau tidak ada hubungan. Kemudian jika R sama dengan 1, itu artinya korelasi positif yang sempurna. Nah, ini adalah tabel interpretasi koefisien korelasi nilai R. Nah, jika nilai R ketemu antara 0,00 sampai dengan 0,199, itu artinya terdapat tingkat hubungan yang sangat rendah, bahkan hampir tidak terdapat hubungan karena di sini dimulai dari angka 0. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, jika terdapat nilai hasil R itu adalah 0, maka tidak ada hubungan yang sempurna atau tidak terdapat korelasi antara variabel satu dengan variabel lainnya. Kemudian jika 0,20 sampai dengan 0,399, itu artinya terdapat hubungan yang rendah. Oke. 0,40 sampai dengan 0,599 terdapat hubungan yang sedang. 0,60 sampai dengan 0,799 terdapat hubungan yang kuat. Dan yang terakhir adalah 0,80 sampai dengan 1, berarti tingkat hubungannya adalah sangat kuat atau sempurna. Berikutnya kita mencari besaran sumbangan kontribusi. Kita menggunakan rumus KP sama dengan R kuadrat kali 100%. Nah, KP ini adalah koefisien determinan, kemudian R adalah nilai koefisien korelasi. Jadi tentu hasilnya ini dalam bentuk persentase.
Kemudian bagaimana cara kita untuk mencari signifikansinya? Nah, uji signifikansi ini kita menggunakan rumus T hitung sama dengan R akar N min 2 dibagi akar 1 min R kuadrat. T hitung adalah nilai T itu sendiri yang akan kita bandingkan nantinya dengan T tabel. Kemudian nilai R adalah nilai koefisien korelasi. Sedangkan N adalah jumlah sampel atau banyaknya data. Kita masuk langsung pada contoh kasus. Misalnya ada sebuah judul penelitian tentang hubungan motivasi dan kinerja pegawai di PT ABC Malang. Kemudian data hasil penelitiannya adalah sebagai berikut. Motivasi, data penelitiannya adalah 60, 70, 75, 65, 70 dan seterusnya. Kemudian kinerja adalah 450, 475, 450, 470 dan seterusnya. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa besar hubungan motivasi dengan kinerja pegawai? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berapakah besar sumbangan ataupun kontribusi motivasi terhadap kinerja pegawai? Dan yang terakhir, buktikan apakah ada hubungan yang signifikan antara motivasi dengan kinerja pegawai. Oke, kita akan mencoba menjawab satu persatu pertanyaan ini. Mau kita awali dari pertanyaan yang pertama. Berapakah besar hubungan motivasi dengan kinerja pegawai? Nah, langkah-langkah di dalam menjawabnya adalah sebagai berikut. Kita lihat dulu notasi yang ada di dalam rumus. Ya. Berikutnya kita membuat tabel bantu. Ya, artinya tabel yang kita gunakan untuk membantu di dalam perhitungan. Nah, tabel bantu yang kita buat adalah tabel sesuai dengan yang ada di rumus. Artinya notasinya harus kita sesuaikan dengan yang ada di rumus. Jadi kira-kira apa saja yang kita butuhkan di dalam tabel bantu ini? Yang pertama, ada kolom nomor. Nomor ini menunjukkan nantinya untuk jumlah N, ya, atau banyaknya data. Kemudian kolom berikutnya adalah X. X ini nanti merupakan kolom untuk variabel bebas. Kemudian ada kolom Y, ya. Y ini merupakan variabel terikat. Kemudian yang kita cari lagi ada di sini nantinya ada sigma X. Karena di notasi rumus kita harus mencari nilai sigma X juga. Kemudian ada sigma Y atau keseluruhan Y. Kemudian kolom berikutnya adalah X kuadrat. Karena di sini kita mencari nilai X, sigma X kuadrat. Kemudian kolom berikutnya adalah tentu Y kuadrat. Di sini kita mencari sigma Y kuadrat. Nah, yang terakhir di sini kita mencari nilai sigma XY. Berarti kita tambahkan kolom XY. Karena kita harus mencari sigma XY. Kalau sudah kita membuat kolom seperti ini, tinggal kita memasukkan datanya. Yang pertama yang kita masukkan adalah nomor. Kita hitung berapa banyaknya data yang ada di dalam soal tadi. Total keseluruhan, kalau kita melihat dari data tadi, total keseluruhan datanya berjumlah 12 data. Kemudian berikutnya kita memasukkan nilai X. X ini merupakan variabel bebas. Jadi dalam soal tadi yang merupakan variabel bebas itu adalah variabel motivasi. Oke, tinggal nilai motivasinya kita masukkan di sini. Kemudian kita jumlahkan keseluruhannya.
ketemu 885. 885 ini merupakan sigma X. Berikutnya, kita masukkan nilai variabel terikat. Dalam soal itu adalah kinerja merupakan nilai variabel terikat. Nah, semua nilai kinerja kita masukkan di sini. Kalau sudah kita masukkan, tinggal kita jumlahkan ketemu 5, 6, 40. Itu merupakan nilai sigma Y. Kemudian kolom X kuadrat ini dari mana? Berarti nilai X ini misalnya 60 dikuadratkan, 70 dikuadratkan, 75 dikuadratkan, sehingga hasilnya adalah sebagai berikut. Ya. Ini adalah nilai 60 Y kuadrat itu adalah 3.600. Kemudian 70 kuadrat itu adalah 4.900 dan seterusnya. Kemudian kita total keseluruhannya ketemu 66.325. Dan ini merupakan nilai sigma X kuadrat. Berikutnya adalah kolom Y kuadrat. Y kuadrat ini dari mana? Nah, jadi nilai Y kuadrat ini asalnya adalah dari nilai Y yang dikuadratkan. Di 450 kuadrat hasilnya berapa? 475 kuadrat hasilnya berapa? Hingga ketemu totalnya seperti ini. Berikutnya, semua nilai yang ada di dalam kolom Y kuadrat ini dijumlahkan. Ketemu 2.652.350. Nah, ini merupakan nilai sigma Y kuadrat. Jadi berikutnya kolom XY. Kolom XY ini kita isi dari mana? Dari perkalian antara nilai yang ada di X dan Y. Misalnya 60 dikali 450 hasilnya 70 dikali 475 hasilnya di sini. Sehingga kalau kita hitung keseluruhannya hasilnya seperti ini. Kemudian kita jumlahkan keseluruhannya seperti biasanya, totalnya adalah 416.825. Ini merupakan sigma X. Kalau semuanya sudah terisi, tinggal kita rekap. Sigma X 885, sigma Y 5640, sigma X kuadrat 66325, sigma Y kuadrat 2652350, dan terakhir sigma XY sama dengan 416825. Kalau sudah ketemu seperti ini, tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Oke, kita lihat dulu rumusnya. Oke. Berdasarkan hasil yang ada di dalam kolom tadi atau tabel tadi, tinggal kita masukkan. Nah, kalau kita masukkan hasilnya seperti ini. R sama dengan 12 kali 416825 dikurangi 885 kali 5460 dibagi akar 12 kali 66325 dikurangi 885 kuadrat dikali 12 kali 2652350 dikurangi 5460 kuadrat. Hasilnya adalah 5001900 dikurangi 499140 dibagi akar 795900 dikurangi 783225 dikali 31828200 dikurangi 31809600. R sama dengan 10.500, jadi 10.500 dibagi akar 12.675 dikali 18.600. Hasilnya R sama dengan 0,684. Nah, artinya apa? Kita kembali kepada interpretasi nilai R tadi. 0,68 itu artinya terdapat hubungan yang kuat antara motivasi kerja dengan kinerja pegawai.
karena ketemu nilai R sama dengan 0,68 tahun. Ini adalah merupakan jawaban nomor 1. Kemudian bagaimana langkah-langkah di dalam menjawab pertanyaan yang nomor 2? Menentukan besarnya sumbangan variabel X terhadap variabel Y. Kita menggunakan rumus KP sama dengan R kuadrat kali 100%. Sehingga jika kita masukkan nilainya, KP sama dengan 0,684 kuadrat kali 100%. Ditemukan hasil akhir adalah 46,79%. Apa makna dari 46,79% ini? Maknanya adalah motivasi kerja ditentukan oleh kinerja pegawai sebesar 46,79%. Dan sisanya 53,21% ditentukan oleh variabel time. Ini merupakan jawaban nomor 2. Yang terakhir adalah tingkat signifikansi. Jadi ini kita menguji apakah motivasi memiliki hubungan yang signifikan terhadap kinerja pegawai. Kita menggunakan rumus nilai T hitung sama dengan R akar N-2 dibagi akar 1 min R kuadrat. Ketentuannya adalah jika nilai T hitung lebih besar atau sama dengan dari T tabel, maka signifikan. Sebaliknya jika T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka tidak signifikan. Nah, kita tinggal masukkan ke dalam rumus. T hitung sama dengan tadi ketemu R 0,684 kali akar 12, N-nya 12 dikurangi 2 dibagi akar 1 min 0,684 kuadrat. Hasilnya adalah 2,963. Ini artinya apa? Jadi berdasarkan hasil perhitungan dengan ketentuan tingkat kesalahan alfa 0,05 DFN-2 sehingga didapatkan T tabel sama dengan 1,812. Jadi T tabel ini nanti kita bisa lihat di tabel T yang biasanya ada di lampiran statistik. Ya, lampiran-lampiran buku statistik itu selalu ada ini nilai T tabel. Nah, bagaimana cara melihat nilai T tabel nanti saya akan jelaskan tersendiri. Kesimpulannya, T hitung lebih besar daripada T tabel atau 2,963 lebih besar daripada 1,812. Itu artinya hubungan antara motivasi kerja dengan kinerja pegawai adalah signifikan atau terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi kerja dengan kinerja pegawai. Ini merupakan jawaban nomor 3. Oke, itu gambaran singkat tentang analisis korelasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di materi-materi lainnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.